Tali yang tak pernah dipotong. Cerita ini aku dengar langsung dari seorang penggali kubur di kampungku. Dia sudah meninggal sekarang. Tapi sampai hari ini, apa yang ia ceritakan masih membuatku susah tidur. Di desa kami, ada satu aturan tak tertulis. Tali pocong wajib dilepas sebelum jenazah dikuburkan. Kalau tidak, arwahnya dipercaya tidak akan tenang. Semua warga tahu itu. Kecuali pada satu malam hujan deras ketika semuanya berjalan terlalu cepat. Malam pemakaman namanya Pak Wiryo. Usia sekitar 60 tahun, ia meninggal mendadak setelah jatuh di sawah. Warga bilang itu kecelakaan, tapi beberapa orang percaya ada yang mengikuti beliau sejak lama. Hujan turun tanpa henti malam itu. Tanah kuburan becek, licin dan lampu penerangan mati hidup. Karena kondisi tidak memungkinkan, pemakaman dilakukan terburu-buru. Pak Wiryo dikafani, disalatkan, lalu dibawa ke pemakaman. Disinilah kesalahan itu terjadi. Tidak ada yang sadar, tali pocong di bagian kaki tidak dilepas. Hari pertama malam, setelah pemakaman, tetangga yang rumahnya paling dekat dengan kuburan mendengar suara aneh, seperti gesekan kain basah diseret di tanah. Ia mengira itu suara hujan atau hewan malam. Tapi suara itu terdengar berhenti tepat di depan rumahnya. Ketika dibuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya tanah becek dengan bekas jejak lurus, seperti sesuatu diseret, bukan dilangkahkan. Hari ketiga anak Pak Wiryo mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ayahnya berdiri di depan rumah, tubuhnya tegak, wajahnya pucat, tapi kakinya terikat. Pak Wiryo hanya berkata satu kalimat, berulang-ulang, "Lepasin." Setiap bangun tidur, si anak mencium bau tanah basah dan kain kafan di kamarnya. Hari ketujuh gangguan semakin nyata. Warga yang lewat kuburan malam hari melihat sesuatu berdiri di antara nisan, putih, diam, tidak bergerak. Tapi ketika didekati, benda itu menghilang. Anjing-anjing desa melolong setiap lewat tengah malam. Ayam mendadak mati tanpa sebab. Dan yang paling menyeramkan, tali tambang di rumah penggali kubur sering berpindah tempat sendiri, padahal rumahnya terkunci. Pengakuan penggali kubur. Akhirnya, penggali kubur itu jatuh sakit, panas tinggi, mengigau, dan terus menangis. Dalam igauannya, ia berteriak, aku lupa motong talinya." Ia mengaku, malam itu hujan deras, tangannya gemetar, dan ia yakin sudah melepas semuanya. Tapi ternyata satu tali tertinggal. Ustaz kampung langsung memerintahkan satu hal yang sangat jarang dilakukan. Kuburan Pak Wiryo harus dibongkar kembali. Malam pembongkaran dilakukan menjelang subuh. Hanya beberapa orang yang berani ikut. Saat tanah dibuka, bau anyir menyengat keluar. Lampu senter berkedip. Udara terasa berat, seperti ada yang menekan dada. Ketika kain kafan disingkap, semua orang terdiam. Tali pocong di bagian kaki masih terikat, dan yang membuat lutut mereka lemas. Posisi jenazah tidak lurus seperti dikuburkan. Kakinya seperti berusaha bergerak. Setelah tali dipotong, begitu tali itu dipotong dan dilepas, angin kencang tiba-tiba berhembus. Lampu senter mati bersamaan. Beberapa orang mendengar suara helaan napas panjang, sangat dekat dari telinga mereka. Setelah itu, jenazah dikafani ulang dan dikuburkan kembali dengan benar. Sejak malam itu, semua gangguan berhenti. Tidak ada lagi suara gesekan. Tidak ada mimpi buruk. Anjing berhenti melolong. Tapi cerita ini belum selesai. Penggali kubur itu sembuh. Tapi rambutnya memutih hanya dalam beberapa minggu. Sebelum meninggal, ia pernah berkata pelan padaku, "Mayum, kalau tali itu nggak dipotong, dia bukan gentayangan buat nakutin, tapi karena sakit." Sampai sekarang, setiap ada pemakaman di desa kami, satu orang ditugaskan khusus hanya untuk memastikan tidak ada satupun tali yang tersisa. Karena menurut orang-orang tua, arwah yang terikat bukan ingin menakuti, dia hanya ingin dibebaskan.